Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Topiknya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Baik, faktor ini terdiri dari faktor luar dan faktor dalam. Yang pertama, ini faktor dalam dahulu ya, yaitu ada gen dan hormon. Gen ini mengandung pengertian unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Gen ini berada di dalam lokus-lokus kromosom dan lokus kromosomnya berada di dalam inti sel. Apa contoh gen mempengaruhi tanaman? Itu adalah contohnya tanaman batang tinggi, secara gen akan menghasilkan tanaman batang tinggi juga. Kemudian ini hormon ya. Hormon itu memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama adalah auksin. Auksin ini membantu perpanjangan sel, giberelin membantu pemanjangan dan pembelahan sel, sitokinin menggiatkan pembelahan sel, etilen mempercepat buah menjadi matang, traumalin merangsang pembelahan sel di bagian tumbuhan yang luka. Ya, berikutnya asam absisat yang berfungsi untuk menghambat perkecambahan atau bisa juga menghambat pertumbuhan perkembangan ya, dikarenakan kondisi tanaman yang berada di lingkungan yang kurang mendukung. Misalnya saja pada musim kemarau, pohon jati itu akan menggugurkan daunnya ya, yang gunanya untuk mengurangi laju transpirasi. Nah, ini contoh beberapa tanaman seperti yang pertama, ini adalah tanaman bidara ya. Atasnya itu terdapat auksin karena auksin berada di pucuk atau ujung batang. Kemudian ini adalah pohon jambu air, batangnya itu mengandung hormon giberelin yang berfungsi untuk pembesaran sel. Kemudian ada ini pohon jambu ya, buah jambu ini bisa matang dibantu oleh hormon etilen ya. Oke, satu lagi kalin. Ini adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang pembentukan organ tumbuhan ya. Mau lebih cepat pakai fakar, filokalin, antokalin, kaulokalin, dan juga rizokalin. Setiap namanya itu adalah contoh dari organnya ya. Jadi ada akar, batang, daun, dan juga bunga. Nih carcep biar lebih gampang mempelajari hormon ya. Carcepnya adalah ekasiagian, etilen, kalin, auksin, sitokinin, asam absisat, giberelin, dan juga asam traumalin. Oke, bisa lebih paham ya sampai di sini. Ini yang terakhir adalah faktor luar ya, mulai dari air, cahaya, nutrisi, kelembaban, suhu, tanah, dan juga polusi. Oke, ini air ya, kita tahu sama-sama bahwa air itu adalah suatu benda yang sangat dibutuhkan, yang berfungsi kalau untuk tanaman, untuk fotosintesis, mengaktifkan enzim ya. Nah, bisa juga membantu proses perkecambahan biji, menjaga kelembaban, untuk transpirasi, dan juga untuk meningkatkan tekanan turgor sehingga merangsang pembelahan sel ya. Ini adalah fungsi dari air ya. Air ini kalau rumus kimianya H2O ya, sangat berperan sekali untuk proses fotosintesis. Masih ingat kan apa proses fotosintesis? Oke, ya berikutnya adalah cahaya matahari ya. Ini dibutuhkan juga untuk oleh tanaman. Kemudian cahaya ini memiliki fungsi ya untuk proses fotosintesis karena cahaya ini adalah suatu yang dapat mengaktifkan klorofil ya, sehingga klorofil bisa bekerja untuk proses fotosintesis. Nah, jadi kalau kekurangan cahaya ya, tanaman itu bisa tampak pucat ya, dan juga warnanya menjadi kuning-kuning. Oke, berikutnya adalah nutrisi. Nutrisi ini adalah nutrien atau makanan yang sangat diperlukan untuk bagi tanaman, yang terdiri dari unsur makro dan unsur mikro ya. Di situ ada oksigen, hidrogen, sulfur, kalium, fosfor ya, kemudian ada juga magnesium. Kalau dia yang mikro berarti dibutuhkan dalam jumlah sedikit ya, itu adalah klor, besi, boron, mangan, seng, tembaga, dan molibdenum. Kekurangan nutrien bisa menyebabkan defisiensi ya, atau tumbuh kembang tanaman menjadi tidak sempurna. Ya, berikutnya adalah kelembaban. Ini adalah kelembaban yang ada di tanaman ya, dipengaruhi oleh udara ataupun tanaman itu sendiri. Jadi kelembaban ini kaitannya dengan laju transpirasi ya melalui daun. Karena transpirasi ini terkait dengan laju pengangkutan air dan unsur hara terlaut. Jika kondisi lembab dapat dipertahankan, akan banyak air yang diserap dan lebih sedikit yang diuapkan. Nah, ini sangat berperan juga ya dalam proses tumbuh kembang tanaman. Nah, kadar air dalam udara juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tempat yang lembab menguntungkan bagi tumbuhan, di mana tumbuhan dapat mendapatkan air lebih mudah serta berkurangnya penguapan yang akan berdampak pada pembentukan sel yang lebih cepat.
Contoh tanaman yang suka tempat lembab itu adalah jamur ya, ataupun lumut, bisa ya. Oke, berikutnya adalah tanah. Tanah ini sangat penting ya, karena mengandung unsur hara bagi tanaman, jadi tanaman juga dapat unsur yang baik ya. Ini adalah suhu pun juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian ada polusi ini pun juga mempengaruhi ya. Ya, polusi ini pun ikut berpengaruh ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, ini ada tugas terstruktur, yaitu praktikum pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Berikut adalah prosedur atau cara kerjanya. Silakan dibaca sendiri ya. Silakan dikerjakan di rumah. Batas waktunya 1 minggu dari hari ini ya. Nah, ini saya langsung contohkan untuk alat dan bahannya. Penggaris ya, kapas, biji kacang hijau, dan juga 2 gelas ya. Ini kapas kita masukkan ke gelas, kemudian kita berikan 5 biji kacang hijau untuk 1 gelasnya. Kemudian kita siapkan lagi 1 kapas basah untuk penutup kacang hijau tadi. Kita lakukan di 1 gelas lagi ya. Jadi ini kita ratakan dulu. Kemudian kita buat di 1 gelas. Sama ya perlakuannya ya. Jadi 5 biji tutup kapas basah ya. Kemudian kita rapikan sedikit. Kalau kira-kira belum maksimal airnya bisa ditambahkan sedikit lagi ya. Nah, ini kita letakkan 1 di tempat terang. Misalnya di sini di jendela kamar ya, atau ini 1 lagi di tempat gelap ya, di bawah meja atau boleh juga di bawah kursi. Ya, berikut ini adalah laporannya ya. Urutannya dimulai dari judul, hari tanggal, tujuan, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, analisis hasil pengamatan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Nah, ini saya contohkan 1 ya untuk membuat hasil pengamatan mulai dari hari ke-1 sampai hari ke-7 di tempat terang, yang kedua di tempat yang gelap ya, atau tempat, pokoknya buat 2 tempat ya. Nah, ini contoh pengerjaan di tahun-tahun sebelumnya udah dikerjakan seperti ini juga. Buatnya di gelas air mineral juga boleh ya. Ini nanti kita akan analisis ya gimana proses pertumbuhan dan perkembangannya. Demikian ya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.